Tetangga yang iri. Suatu hari di desa kecil di Greymonta, hiduplah sepasang suami istri tua, Richard dan Mary. Richard dan Mary tidak punya anak, tetapi mereka punya anjing kecil yang lucu bernama Romeo. Romeo, kemarilah nak, makanan sudah siap. Romeo sangat menyukai pasangan tua itu dan selalu berada di sisinya. Dia benar-benar menyenangkan ya. Hahaha, ya itu benar. Suatu hari ketika Richard bekerja di kebunnya bersama Romeo seperti biasa, di dekatnya dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Romeo sedang terseduh-seduh dan menggaruk di tempat yang agak jauh. Ada apa, nak? Seketika, Romeo berlari ke arah tuannya, menggonggong dengan keras dan kembali lagi ke tempat dia menggaruk. Richard bertanya-tanya apa masalahnya dan mengambil skop mengikuti kemana anjing itu membawanya. Romeo melompat, menggonggong dengan keras sampai suara itu membawa Mary juga keluar. Penasaran, Richard mulai menggali dan segera skop itu mengenai sesuatu. Oh ya ampun, sepertinya kita telah menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan mengeluarkan sebuah kotak besar. Ketika dia membukanya, dia terkejut karena kotak itu penuh dengan potongan-potongan emas yang bersinar. Ya ampun, apakah aku bermimpi? Tidak tahu tentangmu, tapi aku jelas tidak. Ini nyata. Bocah kecil kita ini telah membawa kita banyak uang. Kita kaya. Romeo menyalak dan melompat kegirangan. Kotak itu sangat berat sehingga Mary harus membantu membawanya ke dalam. Hari-hari berlalu dan Romeo diberikan semua yang disukai seekor anjing. Bantal-bantal tempat dia berbaring cocok untuk seorang pangeran. Dia memiliki waktu yang indah untuk dirinya sendiri. Sampai suatu hari, Russo, tetangga yang iri hati, mengetahui tentang harta yang baru ditemukan Richard dan Mary dan membuat rencana untuk menangkap Romeo dengan licik. Pokoknya aku butuh anjing kecil ini. Malam ini ketika pasangan tua itu tidur, aku akan memancing anjing dengan kue dan menangkapnya. Hehehehe. Dan seperti yang sudah dia rencanakan, Russo menyelinap ke rumah pasangan tua itu di malam hari. Richard dan Mary tertidur lelap dan Romeo kecil sedang bermain dengan bola ketika pintu terbuka. Romeo mendongak dan melihat kue lezat tergeletak di pintu. Dia melompat dan berlari ke pintu. Sekaligus dia mengambil kue itu dengan mulutnya dan mengunyahnya dengan gembira. Tapi dia yang malang tidak menyadari bahwa kue itu mengandung ramuan tidur. Begitu dia memakannya, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Hihihihihi, anjing itu sekarang milikku. Mengatakan itu, dia mengambil Romeo kecil dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pagi berikutnya, ketika Richard dan Mary terbangun, mereka mendapati Romeo tidak ada di rumahnya. Dan mereka mulai mencarinya. Oh, Romeo, Romeo, di mana kau, nak? Di mana kau, Romeo, kebahagiaanku? Tapi Romeo tidak ditemukan. Ketika mereka pergi ke taman mencari Romeo, Russo dari sisi lain pagar memanggilnya. Apa yang terjadi, tetangga? Mengapa kalian terlihat sedih? Russo, kami tidak dapat menemukan anjing kami. Apa kau melihatnya? Oh, tidak. Tapi aku yakin dia lari dari rumah mengejar seekor kupu-kupu yang sering aku lihat bermain dengannya. Oh, dia pasti tidak terlalu jauh, Richard. Mari kita segera pergi dan menangkapnya. Kau benar, ayo pergi dan mencarinya. Richard dan Mary pergi mencari Romeo. Melihat ini sebagai waktu yang tepat, Russo dengan cepat masuk ke dalam rumahnya dan keluar bersama Romeo. Dasar anjing kecil, kau telah menggangguku sepanjang malam. Sekarang menjadilah berguna dan bantu aku menemukan beberapa harta di kebunku. Dia menurunkan Romeo, tapi tetap memegang talinya. Jangan berani kau berpikir untuk kabur. Romeo yang malang mulai mengendus-ngendus tanah dan segera berhenti di tempat dia mulai menggonggong. Ah, anak baik. Aku berharap harta itu lebih dari milik Richard. Mengatakan itu, dia mulai menggali tanah dan segera menemukan sebuah kotak besar. Dengan senang, ia menariknya keluar dan membukanya,
dan dengan bahagia dia menemukan kotak itu dipenuhi dengan koin emas. Kau anjing kecil, kau spesial. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Dia melepaskan tali pengikat Romeo dari kerahnya dan meletakkannya di sisi lain pagar. Lari ke dalam dan ibu dan ayahmu akan segera pulang. Romeo segera berlari ke dalam rumah. Russo mengambil kotak emas dan tersenyum. Dia masuk kembali ke dalam rumahnya. Ketika Richard dan Mary kembali, sedih dan sedih, Romeo keluar menyalak dan berlari ke arah mereka. Oh, kau di sini. Dia di sini. Dari mana saja kau menghilang, Romeo? Kami sangat khawatir padamu. Mary menggendongnya, dan pasangan tua itu masuk ke dalam rumah mereka dengan gembira. Kemudian pada hari itu, Russo dengan keserakahannya pergi ke rumah pasangan tua itu lagi. Aku senang kalian menemukan anjing itu. Dia terlihat sedikit terguncang. Keberatan jika aku mengajaknya jalan-jalan. Oh, itu akan luar biasa. Romeo, apa kau mau jalan-jalan? Dan pada saat itu, Romeo maju. Dan yang mengejutkan Russo adalah Romeo berbicara. Aku tidak akan kemana-mana dengan pria ini. Dia jahat. Russo terkejut. Dia mundur selangkah dan memandang Richard. Ada apa, Russo? Kau terlihat takut. Anjingmu bicara? Richard dan Mary saling memandang geli. Karena bagi mereka, Romeo hanya menggonggong. Mereka tidak bisa mendengarnya berbicara. Apa? Apa yang kau bicarakan? Anjingmu, anjing kecil ini baru saja bicara. Kalau dengan berbicara maksudmu menggonggong, maka iya, itu benar. Semua anjing melakukannya. Romeo menyalak dan Russo memandangnya dengan rasa ingin tahu. Aku bersumpah aku dengar dia bicara. Pulanglah, Russo. Aku pikir kau tidak sehat. Tenangkan diri dan begitu kau merasa sedikit lebih baik, kau bisa mengajak Romeo jalan-jalan. Russo mengangguk dan menggaruk kepalanya. Dia pulang ke rumah. Pagi berikutnya dia kembali lagi. Salam Richard dan Mary. Maaf atas kelakuanku kemarin. Di mana si kecil? Biarkan aku mengajaknya jalan-jalan. Oh, tentu saja. Aku senang kau merasa lebih baik. Romeo, kemarilah, nak. Romeo berlari ke kamar dan berhenti di dekat Richard. Pria kejam ini, jangan lagi. Saat ini, Russo merasa terkejut. Apa? Apa yang terjadi, Russo? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anjingmu baru saja berbicara lagi. Richard dan Mary saling memandang dengan bingung. Romeo menggonggong. Russo, tetanggaku, aku pikir kau perlu pergi ke dokter. Bagaimana seekor hewan bisa bicara? Dia baru saja bicara. Kalian semua bersekongkol. Ini adalah anjing ajaib. Aku tahu dia adalah jawaban dari semua kekayaan kalian. Dan sekarang aku tahu dia bisa bicara. Dari mana kau mendapat anjing ajaib ini? Aku ingin tahu. Russo, dia itu hanya seekor anjing kecil dan bukan makhluk ajaib seperti yang kau kira. Dan ya, dia memang membantu kami menemukan harta karun itu, tetapi itu hanya keberuntungan belaka. Dia tidak pernah melakukannya lagi. Seluruh desa juga tahu. Oh, disitulah letak kesalahanmu. Apa maksudmu? Akan kutunjukkan, tapi tidak saat aku sendirian. Aku akan membawa kepala desa dan mengekspos kalian di depannya. Seluruh desa akan tahu bahwa kalian adalah penyihir jahat, mempraktekkan sihir di desa ini. Dan aku akan memiliki anjing ajaib ini untuk diriku sendiri. Aku akan kembali. Ketika dia berjalan keluar dari rumah mereka, Richard dan Mary saling memandang dengan kaget karena mereka mengira tetangga mereka kehilangan akal. Kemudian pada hari itu, dia kembali ke rumah mereka bersama kepala desa, Shiro. Berdiri di beranda mereka, Russo berteriak. Keluarlah kalian penyihir jahat dan bawa juga anjing jahat itu.
Aku di sini untuk mengekspos kalian di depan Tuan Shiro. Russo berteriak sangat keras sehingga beberapa penduduk desa juga berkumpul ketika Richard dan Mary keluar dari rumah mereka. Itu mereka, para penyihir jahat. Mereka mempraktekkan sihir di desa kita, Tuan. Kau harus mengusir mereka dari sini. Oh, Tuan Shiro, aku pikir Russo kehilangan akalnya. Kita harus membawanya ke dokter. Cukup dengan tindakanmu, aku akan mengekspos kau. Russo, kau sebaiknya memiliki bukti yang baik tentang apa yang kau tuduh. Aku sudah mengenal mereka bertahun-tahun, dan mereka adalah orang yang paling baik di seluruh desa ini. Kesopanan hanya membuat mereka bertindak, Tuan. Dan ya, aku punya bukti kuat. Mengatakan itu, dia menoleh ke arah Romeo. Katakan sesuatu sekarang. Aku menantangmu. Apa yang kau ingin aku katakan? Lihat, ini dia. Apakah aku perlu membuktikan hal lain? Tuan Shiro memandangnya dengan sangat bingung. Para penduduk desa juga saling bertukar pandang dengan pandangan yang bingung. Apa yang kau bicarakan, Russo? Anjing itu, aku berbicara tentang anjing yang berbicara. Kau mendengar dia berbicara sekarang? Iya kan? Aku hanya mendengarnya menggonggong. Apa? Bagaimana mungkin? Marah, dia berbalik ke arah penduduk desa. Kalian semua mendengar dia berbicara, ya kan? Aku hanya mendengarnya menggonggong. Ya, aku juga. Aku pikir Richard benar. Russo telah kehilangan akal sehatnya. Tidak, tidak. Anjing ini membantu mereka menemukan harta karun. Itu adalah anjing ajaib. Kita semua tahu tentang itu. Tapi itu hanyalah kebetulan dan indera penciuman anjing yang kuat. Oh, begitu ya. Mengatakan itu, Russo menjelaskan tentang bagaimana dia telah menangkap Romeo dan membuatnya menemukan sebuah kotak penuh emas di kebunnya. Apa? Kau menculik anjingku? Itu kau? Ini tidak bisa diterima, Russo. Aku akan mengusirmu dari desa ini. Oh, tunggu Tuan Kepala Desa. Lihat, intinya bukanlah aku menculik anjing kecil itu, tapi dia membantuku menemukan harta karun. Kau tahu, anjing itu makhluk ajaib. Dia mendapat harta karun tidak terbatas. Buktikan, tunjukkan kotak penuh emas itu. Oh ya, baiklah. Mengatakan itu, dia menurunkan tasnya dan mengeluarkannya dari kotak yang dia temukan di kebunnya. Lihat baik-baik semuanya, karena aku akan membuka sebuah kotak penuh koin emas. Lalu, dia membuka kotak itu dan penuh rasa takut dalam hidupnya, mendapati bahwa itu hanyalah penuh dengan pasir. Apa? Tidak mungkin. Cukup. Kau tidak hanya membuang-buang waktuku, tapi kau juga membahayakan reputasi Richard dan Mary. Dan di atas semua itu, kau menculik anjing kecil mereka. Dengan ini aku menyatakan bahwa kau dilarang di Greymonta dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di desa ini. Tapi... Jangan berkata-kata lagi. Segera pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil penjaga desa. Dengan kepala menunduk, Russo pergi. Tuan Shiro pergi menemui Richard dan Mary. Aku minta maaf atas perilaku yang tidak pantas ini. Tapi jangan khawatir lagi karena Russo tidak akan pernah menyusahkan kalian atau siapapun di desa ini lagi. Aku akan memastikan bahwa dia dikirim jauh-jauh sekali. Terima kasih, Tuan Shiro. Kepemimpinanmu adalah apa yang membuat kita semua sangat aman. Tuan Shiro tersenyum dan membungkuk untuk menepuk kepala Romeo. Anjing yang sangat menggemaskan. Bagaimana bisa ada yang mengira kalau dia tahu tentang penyihir? Russo dikirim keluar dari desa, dan Romeo hidup bahagia bersama Richard dan Mary dan memastikan tidak ada bahaya yang menghampiri mereka. Dan untuk pasangan tua itu, mereka tidak pernah tahu bahwa anjing mereka itu adalah anjing istimewa.